Bab 4157. Saudara Qin, aku datang membantumu. Keluarkan teknik rahasiamu, jika tidak, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Kata Erik Qin memberi peringatan. Kamu tahu aku masih punya teknik rahasia, kata Toby sambil tersenyum. Memang tidak salah menyebutmu hebat, tetapi saat ini kamu sama sekali tidak berhak mendesakku lagi. Erik, tahukah kamu apa perbedaan terbesar antara kamu dan aku? Tapi, tanpa menunggu Erik menjawab, Toby pun sudah menjawab lebih dulu. Perbedaan terbesar antara kamu dan aku adalah Rain sudah meninggalkanmu, sedangkan aku masih punya bawahan. Erik Qin, kekuatanmu sangat tinggi, tapi teknik rahasia ini akan memberi efek samping semakin besar jika digunakan semakin lama. Jika kamu ingin membunuhmu, langkahi dulu nyawa bawahanku. Toby Qiu lagi-lagi dilempar hingga ke permukaan tanah, tapi di saat inilah, beberapa bayangan terbang dari berbagai arah, langsung menyerang ke Erik Qin. Norman Yang dan lainnya berekspresi buruk. Awalnya mereka hanya menyaksikan dari samping, tetapi setelah Toby Qiu menggerakkan energi hitam, tubuh Taois mereka sama sekali tidak bisa dikendalikan, hanya bisa membiarkan Toby Qiu mengendalikan tubuh mereka. Kemampuan Erik yang menakutkan seperti itu benar-benar membuat organ gemetaran. Mereka sungguh tidak ingin melawannya, tidak ada yang tahu mereka mampu bertahan hingga berapa kali pukulan. Namun situasi sudah seperti ini, yang bisa dilakukan hanyalah berusaha semaksimal mungkin agar bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, Norman Yang dan lainnya pun mengerahkan kemampuan masing-masing, menyerang Erik Qin secara bersama-sama. Dan melihat beberapa orang itu menyerang Erik, Toby Qiu yang berdiri di permukaan tanah pun tersenyum semakin lebar. Orang sial, katanya satu lawan satu, sungguh tidak tahu diri, ingin sekali aku membunuhnya dalam sekali pukulan. Melihat situasi itu, Iblis Fu tidak kuat menahan teriakan. Jika Erik dan Toby bertarung satu lawan satu, kesempatan masih ada untuknya. Namun kini Norman Yang dan lainnya ikut bertarung, ini tidak hanya akan menguras energi Erik Qin, tetapi juga bisa membantu Toby Qiu memperpanjang waktu pemulihan. Erik, kamu sudah menyalakan api suci dan menggunakan ilmu tiada dua cukup lama. Jika dilanjutkan terus, besar kemungkinan akan jatuh pingsan seperti sebelumnya. Jika tidak kuat lagi, lebih baik cari kesempatan untuk melarikan diri. Setelah mengumpat kesal, Iblis Fu berkata dengan cemas. Benar kata Toby Qiu, jangan hanya melihat saat ini Erik Qin menjadi sangat kuat, sesungguhnya semua itu karena ilmu tiada dua yang digunakan. Jika situasi memburuk hingga seperti di ruang pulau darah waktu itu, dan Erik sungguh jatuh pingsan, dia sungguh akan menjadi daging yang siap dicincang di atas talenan. Benar kata dia, orang sepertimu wajar sekali menyerah dan melarikan diri, ini adalah keputusan yang seharusnya kamu ambil. Saat ini, roh pedang penyangkal iblis yang sudah lama tidak bersuara pun berkata menyindir. Kamu berkata dengan sombong bahwa kamu tidak perlu sama kuat seperti tuan yang aku cari, kamu memiliki prinsip kerja tersendiri, sepertinya melarikan diri adalah perbedaan yang kamu maksud. Jika tidak, biarkan aku lihat, saat berhadapan langsung dengan ketua iblis, kemampuan apa darimu yang bisa membuatku merasa kagum. Diam kamu, teriak Iblis Fu padanya. Di situasi seperti itu, perkataan yang diucapkan roh pedang penyangkal iblis bukan sedang menasehati, melainkan menambah minyak pada api, sama seperti mendesak Erik agar mati lebih cepat. Kamu kira aku akan mundur? Berhadapan dengan Norman Yang dan kelompoknya yang menyerang, Erik hanya tersenyum kecil. Tubuhnya kembali dipenuhi api suci lagi. Jika sudah mengambil keputusan, baik Toby Qiu maupun orang lain, tetap harus dia kalahkan hingga tetes darah penghabisan.
Erik, jangan terpancing oleh orang itu. Melihat Erik terbang ke arah Norman Yang dan lainnya, Iblis Fu sontak merasa panik. Dengan kondisi bisa terkena efek samping ilmu sihir kapanpun, sebelum berhadapan dengan Tobi Qiu, Erik Qin masih harus mengalahkan Norman Yang terlebih dahulu. Bagaimana bisa pertarungan itu dilanjutkan? Namun di saat itu pula, ruang di kejauhan mendadak berguncang. Setelah itu, sebuah suara terdengar jernih di tengah situasi bertanding. Kalian orang-orang tidak tahu diri berencana menindas orang dengan jumlah banyak. Apakah sudah meminta izin dari aku, Rain? Seiring terdengarnya suara, dua buah bayangan terbang ke arah Erik secara berurutan. Beberapa buah cahaya Reiki keluar dari tangan Rain, seketika mendorong Norman Yang dan lainnya. Rain, ternyata anak itu tidak pergi, kata Iblis Fu dengan ekspresi haru. Melihat Rain dan Ben datang, Erik pun terkejut. Setelah menyerahkan 2 ekor binatang pemakan besi dan arsoli kepada Rain, dia tidak pernah memeriksa kemana Rain dan lainnya pergi. Namun waktu sudah berlalu 7 hari, seharusnya mereka sudah jauh meninggalkan daratan itu. Tak disangka, saat ini Rain kembali, juga membawa Ben bersamanya. Teman seiman Qin, kamu telah mencelakaiku. Tiba di samping Erik Qin, melihat sekilas Erik Qin yang mengepakkan sayap dengan tubuh dipenuhi api suci, Rain merasa kagum, setelah itu berkata sambil menggigit gigi. Penampilan dan cara dia berbicara saat ini tidak berubah banyak dibandingkan sebelumnya, namun sepasang mata itu penuh dengan urat darah, daerah sekeliling matanya terlihat hitam, hampir sama seperti Ben yang berada di sampingnya. Tanpa menunggu Erik tanya, mulut cerewet Rain pun beraksi lagi. Begitu mendarat, dia bercakap tiada henti seperti burung kenari. Sejak awal aku sudah keluar dari kawasan ini, tetapi selama beberapa hari terakhir, setiap melangkah, dalam hatiku selalu merasa ada yang kurang. Semakin lama berjalan, semakin tidak enak rasanya. Tetapi setelah mundur, setiap mundur 1 langkah, hatiku terasa panik. Semakin mundur, hati terasa semakin panik. Selama 7 hari terakhir aku tidak berlatih kultivasi, tidak beristirahat, bahkan mata pun tidak pernah terpejam. Tahukah kamu bagaimana cara aku datang? Aku berdiri di luar padang pasir, berdiri selama 7 hari 7 malam. Kamu juga jangan tanya kenapa Ben ikut bersamaku. Awalnya beberapa makhluk itu sudah aku aturkan dengan baik. Aku ingin datang sendiri, tetapi dia mendadak mengeluarkan cahaya Reiki di kepala, langsung menarik lenganku dan enggan melepasnya. Aku terpaksa membawanya datang. Saudara Qin, kamu harus menang. Kali ini aku mempertaruhkan nyawa untukmu. Katamu teman harus tulus dan saling melengkapi. Kali ini aku bahkan telah melupakan akal sehat. Aku pertaruhkan nyawa ini hanya untukmu. Rencanamu pasti akan berhasil. Tiba di akhir, mata Rain mulai memerah dan berkaca-kaca. Sedangkan Erik Qin malah tersenyum datar. Hati terasa sedikit tersentuh. Kelihatan jelas meski turun tangan dan memberi bantuan di sisinya, dalam hati Rain masih saja tidak merasa akan menang, namun dia malah menetapkan dirinya sebagai teman dan mengesampingkan semua akal sehat yang seharusnya dipertahankan. Rain, awalnya aku kira kamu pintar, sungguh tidak menyangka kamu sebodoh ini. Melihat Rain muncul, ekspresi Tobi Qiu semakin mematikan. Kurang omong kosong, iblis sepertimu sudah menjadi incaran semua orang. Norman Yang, masih tunggu apa kalian? Kenapa tidak cepat berkhianat dan membunuh iblis bersama kami? Raut wajah marah besar, langsung melototi Norman Yang dan lainnya. Hati Norman Yang dan lainnya terkejut, tubuh seketika hilang kendali, secara perlahan menoleh ke arah Tobi Qiu. Teknik sampah. Tobi Qiu bergumam dingin, langsung mengangkat dan mengayunkan tangan.
Energi hitam kembali menyelimuti Norman Yang dan kelompoknya. Mereka langsung berbalik arah, kembali melihat Rain dan Eric dengan tak berdaya. "Maju!" teriak Tobikiyu dengan suara dingin. Meski tidak bersedia, Norman Yang dan lainnya tetap saja memaksakan diri turun tangan. "Hanya beberapa sampah seperti kalian pun ingin menghadang kami." Rain berteriak dingin, sekujur tubuh memancarkan reiki yang sangat kuat. Di permukaan tanah, pasir-pasir terangkat beterbangan, membentuk naga-naga yang langsung menyerang mereka berempat. "Saudara Qin, serahkan ini padaku, kamu lawan orang itu saja." Bersambung.